Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Materi ini ada di tema 6, panas dan perpindahannya, di subtema 1, suhu dan kalor. Kita ada di pembelajaran pertama. Baik adik-adik, apakah adik-adik tahu apa sih itu kalor? Apa kalor itu sama dengan panas? Lalu, apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Adik-adik, apakah adik-adik tahu gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar matahari terbit. Nah, apakah adik-adik pernah merasa kepanasan saat berada di bawah sinar matahari? Apa yang adik-adik rasakan? Lelah, lemas, mengeluarkan keringat. Itu tandanya tubuh kita menerima panas dari matahari. Lalu, apakah adik-adik pernah menyentuh api secara tidak sengaja? Pasti pernah ya. Apa yang adik-adik rasakan? Ya, panas. Itu berarti tubuh kita menerima panas dari api. Wah, selain menerima panas dari matahari, tubuh kita juga menerima panas dari api. Nah, adik-adik sebelumnya sudah pernah belajar tentang sumber panas bukan? Coba diingat-ingat lagi, apa saja sih 5 sumber panas? Benar, yang pertama adalah matahari. Yang kedua adalah api. Yang ketiga adalah gesekan dua benda. Yang keempat adalah listrik. Dan yang kelima adalah panas bumi. Sampai di sini apakah adik-adik sudah mengerti apa itu kalor? Untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak gambar berikut ini. Nah, apa yang adik-adik lihat di gambar ini? Di gambar ini ada tangan di atas api, ada tangan di samping api, dan ada besi di dekat api. Nah, adik-adik, ketika kita melakukan ketiga hal ini, apa yang kita rasakan? Ya, kita akan merasakan panas. Itu kenapa? Karena panas itu merambat ke tangan dan panas juga merambat ke besi. Saat panas merambat ke tangan dan besi, inilah yang disebut sebagai kalor. Lalu, kalor itu apa? Kalor itu adalah energi panas yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Lalu, apakah kalor dan panas itu sama? Ya, panas bisa disebut sebagai kalor. Lalu, dapatkah semua benda menerima panas? Mari kita simak gambar berikut ini. Gambar pertama dan gambar kedua, apakah adik-adik dapat menemukan perbedaannya? Ya, di gambar pertama, pegangan pancinya terbuat dari besi, sedangkan di gambar kedua, pegangan pancinya terbuat dari plastik. Besi merupakan salah satu contoh benda yang dapat menerima panas dengan baik, sedangkan plastik salah satu contoh benda yang tidak dapat menerima panas dengan baik. Lalu, apakah ada contoh yang lain? Mari kita simak gambar berikut ini. Gambar pertama adalah sendok yang terbuat dari kayu, sedangkan gambar kedua adalah sendok yang terbuat dari aluminium. Menurut adik-adik, yang manakah yang dapat menerima panas dengan baik? Ya, gambar kedua. Aluminium dapat menerima panas dengan baik, sedangkan kayu tidak dapat menerima panas dengan baik. Sekarang, coba kalian temukan di sekitar kalian benda yang manakah yang dapat menerima panas dengan baik dan yang mana yang tidak dapat menerima panas dengan baik. Baik adik-adik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di lain waktu.